Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, apa kabar rekan-rekan semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Lalu bagaimana? Sabtu kemarin sudah melaksanakan UTS kan ya? Ya, bisa? Ya, ada yang pasti merasa tidak bisa, ada yang bisa. Seperti itu ya. Ya, namun ya itu bentuk bentuk apa ya? Bentuk ITERA ataupun PJ perkuliahan pengantar komputer dan software 2 untuk melihat bagaimana daya serap kalian terhadap materi-materi yang sudah disampaikan selama 8 minggu pertemuan seperti itu ya, yang berkaitan dengan konsep-konsep dasar ya. Kemarin kita membahas konsep-konsep dasar bagaimana berpikir komputasi seperti itu kan ya, lalu membuat bagan, dan juga sudah sedikit mulai mengenali bahasa pemrograman yang konsepnya adalah drag and drop saja seperti itu, hanya saja bermain dengan flow ataupun proses yang ada pada pemrograman. Nah, setelah UTS memang kita mulai masuk ke bahasan-bahasan yang berkaitan teknis bahasa pemrograman. Oke, masih ingat untuk minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan konsep perulangan ya, di mana konsep perulangan yang sudah kita bahas di minggu lalu adalah satu tipe perulangan yang menggunakan for. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih berfokus pada konsep perulangan, yang mana sekarang kita menggunakan implementasi dari dua varian perulangan yang bisa juga dicoba nantinya di bahasa pemrograman C++, yaitu dengan menggunakan media ataupun menggunakan fasilitas looping while dan do while. Bagaimana itu penggunaan looping while, bagaimana itu penggunaan looping do while, akan kita coba bahas pada pertemuan hari ini. Oke, ini tujuan perkuliahan kita ya untuk pertemuan kali ini, di mana kalian dapat memahami pengulangan baik itu varian while maupun do while dan penggunaannya, serta memahami elemen-elemen dalam perulangan ini. Seperti halnya for, jelas ada beberapa parameter, lalu ada beberapa elemen yang memang sebagai kunci dalam proses pengulangan ini ya, dan kalian harus memahami elemen dari elemen yang memang sangat penting itu. Lalu kalian juga dapat menggunakan notasi ya pengulangan baik itu while maupun do while yang sesuai dengan benar ya. Sesuai itu maksudnya adalah yang memang sesuai dengan permasalahan yang harus kalian selesaikan atau harus kalian hadapi, dan bisa memberikan sebuah solusi yang tepat atau yang benar. Dan yang terakhir adalah kalian dapat memanfaatkan jenis-jenis pengulangan dengan tepat dalam menyelesaikan persoalan sederhana yang diberikan. Oke, sedikit review ya, mengapa harus ada perulangan ya. Mungkin kemarin kita di minggu kemarin kita sudah membahasnya, yaitu apa itu perulangan. Ya, sebenarnya perulangan itu adalah melakukan suatu instruksi ya, bahkan aksi ya, di mana kita buat untuk pelaksanaan instruksi ataupun aksinya tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Kenapa konsep ini begitu penting di dalam bahasa pemrograman? Karena dengan kinerja komputer yang cukup baik dalam melaksanakan pekerjaan setiap kali dia ditugaskan, maka perulangan itu menjadi sebuah alternatif solusi ketika ada proses yang sebenarnya itu hanya dilakukan secara berulang saja ya. Dengan komputer maka perulangan tersebut dapat dilakukan dengan performansi yang sama ataupun kualitas hasil yang sama ya, tidak ada kelelahan ya, tidak ada ibaratnya sudah jenuh gitu kan ya, sudah bosan maka akurasinya sudah turun, tidak ada. Kalau komputer atau mesin pasti melakukannya dengan sesuai dengan yang diminta ya, dengan akurasi yang tepat ya, dengan performansi yang sama seperti itu. Nah, lain halnya dengan manusia yang mana punya kecenderungan melakukan kesalahan ya. Ketika dia sudah dalam kondisi letih, kondisi melakukan pekerjaan berulang-ulang, pasti dia akan lelah dan bosan karena memang pekerjaannya berulang saja seperti itu. Oke, itu sedikit review terkait dengan mengapa ada perulangan dan apa itu konsep perulangan. Oke, lalu elemennya ada dua ya. Ini review juga, di mana
ada kondisi pengulangan, lalu ada badan pengulangan. Kondisi pengulangan di sini adalah yang menentukan apakah pengulangan ini tetap akan kita lakukan atau berhenti. Nah, ini kondisi pengulangan. Lalu badan pengulangan itu apa? Badan pengulangan adalah aksi yang diulang. Oke ya. Nah, jenis-jenis notasi pengulangan ada 3 yang umum, yaitu for yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan yang akan kita bahas hari ini yaitu while dan do while. While itu apa? While itu adalah while itu adalah perulangan, di mana kondisi untuk bertanya apakah dia tetap akan melakukan perulangan atau tidak, yaitu berada pada kondisi awal. Saya pakai pennya dulu. Berada pada kondisi awal ini ya. Oke. Sedangkan do while merupakan perulangan yang mana kondisi pertanyaannya atau kondisinya ataupun pertanyaan kapan dia harus melakukan perulangan lagi atau tidak itu berada di kondisi akhir ataupun berada letaknya di bagian akhir. Oke, gitu ya. Nah, itu bagaimana formatnya, bagaimana cara implementasinya, kita coba akan bahas satu persatu. Oke, kita mulai dengan pengulangan berdasarkan kondisi pengulangan di awal atau while. Ya. Kita back dulu supaya lebih mudah mencontohkannya atau supaya lebih mudah memahaminya seperti ini. Misalkan sebenarnya ini pertanyaan yang sebenarnya sudah ataupun contoh sudah pernah saya jelaskan di minggu lalu ya, namun saya ulang supaya kalian lebih mengingat lagi. Kalian masih ingat ketika ada cerita seorang anak yang ingin memakan bolu ya yang ada di atas meja, mana bolunya ada 10 ya. Dan dia harus izin dulu ke ibunya ketika dia memakan bolu. Nah, ketika saya menggunakan konsep while atau yang kedua, maka pertama kali ya yang harus saya lakukan adalah bertanya dulu, Bu, boleh nggak saya makan bolunya? Kalau kata ibu boleh, maka saya makan. Ternyata enak. Terus saya ingin mengulang lagi, maka saya tanya lagi, Bu, apakah saya boleh memakan bolunya lagi? Boleh, makan lagi, dan seterusnya. Nah, kalau saya menggunakan konsep yang ketiga, yaitu yang do while, maka di awal proses saya tidak bertanya. Jadi ketika ada bolu di atas meja, ibu sudah menyiapkannya, ya. Lalu pertama kali proses saya tidak nanya, saya langsung ambil makan. Itu. Nah, setelah selesai makan, baru saya bertanya ke ibu, Bu, boleh nggak saya makan bolunya lagi? Baru bertanya, ketika dibolehkan baru makan. Jadi perbedaannya hanya di situ. Ya, kalau while artinya dia bertanya dulu sebelum melakukan aksi, namun kalau yang do while di awal proses dia melakukan aksi dulu baru bertanya apakah dia boleh berulang lagi. Oke, gitu ya. Nah, kita akan coba mulai dengan while. Nah, ini kondisi while. Ya, ini adalah beberapa parameter kunci di dalam while ya. Ini nanti harus diperhatikan. Jadi keywordnya adalah dia menggunakan ini while ya, tidak bisa diulang. Oke ya, while seperti itu. Lalu di sini adalah kondisi pengulangannya ataupun apakah dia masih boleh berulang atau tidak ya, ada di sini. Oke ya, lalu di sini adalah aksi yang dilakukan dan next element ya, next element itu gunanya apa? Gunanya adalah elemen kunci ataupun pencacah ya, seperti halnya di for. Elemen kunci yang kita gunakan sebagai parameter apakah dia masih bisa lanjut atau tidak untuk proses perulangan. Nah, di sini akan dilakukan pemrosesan. Ya, harapannya pemrosesan ini adalah memang mengarah nantinya ke dalam kondisi pemberhentian. Ini harus memenuhi kondisi pemberhentian. Ya, nah ini kalau digambarkan dalam flowchart proses ya, pertama inisialisasi aksi ataupun first elementnya itu menggunakan apa ya? Ini penting ya, first element. Lalu yang berikutnya adalah kondisi pengulangan. Nah, kondisi pengulangan ini bertanya, apakah pengulangan itu bisa dilakukan atau tidak? Ya, belum apa-apa langsung nanya gitu kan ya. Jadi ketika tadi mau makan bolu, jadi belum makan, dia nanya dulu, Bu, apakah saya boleh makan? Nah, ketika boleh, saya makan. Ya, lalu next elemennya apa? Bolu yang saya makan sekarang sudah 1 naik seperti itu kan ya. Bu, apakah saya boleh memakan lagi? Boleh, makan. Sekarang bolu yang saya makan sudah 2. Nah, kalau di sini, Bu, apakah saya boleh makan lagi? Kamu sudah makan lebih dari 1, maka sudah cukup. Ya sudah, false kondisi. Nah,
Seperti itu ya, seperti itu gambarannya. Keyword penggunaannya adalah while ya, ini kondisi perulangannya di dalam sini, aksinya di dalam, dan jangan lupa menggunakan next element. Oke. Lanjutnya ya, lalu bagaimana parameter-parameter kunci yang ada di dalam while? Seperti itu ya. Sini pengulangan ya dikendalikan oleh elemen pengulangan yang diinisialisasi sebagai first element. Ya, harus ada inisialisasi ya. Ibaratnya kalau di for itu adalah pencacah mulainya itu berada pada kondisi apa. Nah, ini adalah first element tadi. Ya, yang dimaksud first element itu. Ya. Lalu diubah nilainya dalam badan pengulangan menjadi next element, yaitu selalu berubah. Aksi akan dilakukan selama kondisi pengulangan masih dipenuhi atau berharga true, gitu ya. Dan tes terhadap kondisi pengulangan dilakukan setiap kali sebelum aksi dilaksanakan pada kondisi awal. Kita tambahin. Waduh, tulisan saya ini juga ya. Pada kondisi awal. Ya, pada kondisi awal. Ya. Lalu pengulangan ini berpotensi untuk menimbulkan aksi kosong. Kenapa kok disebut aksi kosong? Ketika di awal proses dia tidak langsung tidak memenuhi kondisi pengulangan, maka dia langsung keluar dari loop sehingga tidak melakukan aksi apa-apa. Ibaratnya kayak tadi, ketika mau makan, saya nanya dulu ke ibu, Bu, boleh nggak bolunya saya makan? Oh jangan, itu bolu untuk pengajian. Nanti untuk kamu nanti ibu akan siapkan. Nah, artinya kan tidak sempat memakan bolu, ya, si kitanya. Ya. Oke, sekarang kita mulai masuk bagaimana teknis dalam implementasinya ya. Silakan kita diminta untuk membuat program yang dapat menampilkan 10 hello di layar ya menggunakan notasi while untuk melakukan pengulangan. Seperti itu ya. Intinya seperti ini ya, kita pakai looping ya, jangan pakai cout aja, cout hello sebanyak 10 ya kelar juga sih sebenarnya ya. Ini kan kita menginginkan adanya implementasi menggunakan while ya. Nah, ini adalah bentuk programnya ya, yang nanti kita coba simulasikan ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah ini ya. Oh, sudah dikasih tanda ya. Jadi yang pertama adalah i sama dengan 1. Kenapa penting? Ya, i di sini digunakan sebagai parameter dia kapan dia dimulai dan kapan dia bisa tetap melakukan perulangan. Ya, dia menggunakan i, ataupun kalau di for ini pencacahnya lah. Kalau di while ini parameter kunci. Kapan kita memulai looping dan kapan kita berakhir looping. Ya, i ini akan kita mulai dari 1, lalu while while-nya memang memang harus seperti ini ya tulisannya ya, namun besar kecilnya bisa tidak menjadi masalah seperti itu ya. Yang penting tulisannya while seperti itu, buka kurung ya, di dalam kondisi perulangan ini, kondisi perulangan ya, di dalamnya ada kondisi perulangan ya, dimana ini ketika memenuhi maka aksi di dalam sini akan dilakukan. Namun ketika dia tidak memenuhi lagi maka dia langsung lompat ke sini ya. Oke, ketika i-nya sama dengan 1, lalu dia bertanya apakah 1 masih kurang dari sama dengan 10? True ya, otomatis benar, maka dia akan melakukan aksi di sini. Aksi di sini melakukan apa? Aksi yang pertama adalah melakukan menulis hello dan enter, gitu kan ya. Lalu berikutnya adalah dia melakukan pemrosesan next element. Elemennya ditambahkan dengan 1. Yang mana elemen di sini memang proses next element ini adalah kita berharap supaya si parameter i itu memang nantinya bisa memenuhi kondisi pemberhentian. Jangan sampai kita juga melupakan ini. Kalau melupakan ini, loopingnya tidak berhenti. Ya, oke. Ya, jadi di sini ada kondisi pengulangan. Ya, lumayan penting nih, harus diperhatikan. Oke. Lalu aksi, ini adalah aksinya. Dan di sini adalah next element. Dan lupakan juga yang ini. Gitu ya. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, ketika ada pertanyaan nanti ditanyakan saja di Google Classroom ya. Insya Allah kalau memang saya sedang online nanti saya akan langsung membahas. Oke, harapannya apa di sini? Harapannya adalah ketika i mulai dari 1 maka cout hello pertama, i-nya jadi 2, lalu naik lagi cout hello, gitu ya. I-nya jadi 3, naik lagi dan seterusnya. Ya, itu simulasinya. Atau kalau memang ingin digambarkan seperti itu ya. Sorry. Kita masuk ke sketch.
Oke, di sini saya coba jelaskan ya. Jadi ketika i-nya itu sama dengan 1 ya, maka dia akan menulis apa? Dia akan menulis hello gitu kan ya. Dan i-nya ditambah sama dengan i plus 1 ya. Sekarang i-nya adalah 2. Nah, ketika i-nya sama dengan 2, dia akan nulis lagi cout gitu ya, hello ya, dan enter ya, dan enter jelas. Lalu proses berikutnya adalah dia melakukan i sama dengan i plus 1 lagi. I yang lama, i yang paling terakhir adalah 2, kondisinya di sini 2 ya, maka tambah 1, i-nya menjadi 3. Sorry. 3, saya nulis 3 kok. Saya pikiran 3 malah nulisnya 2 ya. Oke, i-nya jadi 3 dan seterusnya ya. Seterusnya sampai kondisi apa? Ketika i-nya sama dengan 10 ya. Apakah masuk dalam kondisi perulangan? Coba dilihat lagi ya. Ketika i-nya masih sama dengan 10 ya. Apakah 10 kurang dari sama dengan 10? Masih memenuhi. Ya, masih memenuhi. Maka dia masuk dulu. Masuk dulu di sini. Masuk dulu, dia akan tulis cout gitu ya. Hello. Enter gitu ya. Dan baru tambahin lagi i-nya sama dengan i plus 1. Yang terakhir 10 tambah 1 maka 11. Nah, ketika looping ke atas lagi dengan kondisi i-nya yang 11, barulah dia akan masuk ke kondisi pemberhentian, di mana ketika ditanya while apakah 11 kurang dari sama dengan 10, false kondisinya, maka dia tidak masuk lagi kondisi ini, sedangkan dia langsung masuk ke return 0 seperti itu. Itu simulasinya ya. Kalau dalam pemrosesan ketika kita melakukan trace satu persatu dalam kondisi i-nya, dalam kondisi nilai i-nya, dia akan melakukan seperti itu. Jadi ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau i yang tadinya sama dengan 1 tadi, kita ubah menjadi i-nya sama dengan 15. Nah, pertanyaannya apakah ada hello yang akan muncul di layar? Kira-kira ada atau tidak? Ya, jawabannya adalah ya, tidak ada. Ya, kenapa tidak ada? Karena ya, ketika dia bertanya di kondisi awal, dia langsung tidak terpenuhi. Ingat tadi kondisi di awal adalah ketika i-nya kurang dari sama dengan 10. Ketika kita ubah i-nya sekarang pada awal menjadi 15, maka kondisi awal saja dia tidak terpenuhi. Ya, maka kalau seperti itu, sorry, pennya nggak ada. Oke. Maka ketika kondisi seperti itu, maka itu yang disebut dengan while yang berpotensi akan menimbulkan aksi kosong. Ya. Kenapa? Karena dalam kondisi di awal itu sudah tidak terpenuhi langsung, sehingga dia tidak melakukan apa-apa. Ya. Oke, ataupun dia langsung keluar dari langsung keluar loop. Ya, sehingga dia langsung keluar dari loop. Gitu ya. Oke. Ini menghitung angka, nanti kita coba akan simulasikan hasil langsung ya. Ya, intinya mirip dengan for kemarin ya. Kita memasukkan angka satu persatu gitu kan ya, sesuai dengan user inputannya, lalu kita jumlahkan. Jadi kita akan coba kerjakan saja. Oke, ini alternatif ekspresinya menggantikan apa? Di sini untuk menggantikan, jadi nanti kalau ujian ataupun implementasi sebenarnya format seperti ini ya. Format yang seperti ini. Sum sama dengan sum plus i itu bisa diminimalisir penulisannya menjadi seperti ini. Oke, sedangkan bentuk yang ini i sama dengan i plus 1 itu bisa ditulis nantinya diminimalisir dengan seperti ini, unary process. Itu ya, ini hanya alternatif saja. Kalau bentuk kodenya nanti akan coba kita implementasikan deh ketika latihan biasa simulasi. Ya, oke, masih kuat? Masih lah ya, baru berapa menit ya, kan enak ya. Kalau kuliah online mah bisa di pause, makan dulu, minum dulu, mandi dulu gitu kan ya. Apa mau ke Alfamart dulu, Indomart dulu, waduh saya nyebut merek ya. Oke, semoga nanti iklan masuk. Oke, ya baru lanjut lagi gitu kan ya, harusnya lebih enak ya. Kalau kuliah tatap muka kan ya kalian dipaksa harus tetap ikut dalam kelas gitu kan ya. Oke,
Oke, masuk lagi ke materi ya. Kita akan masuk ke kondisi atau perulangan ya yang menggunakan do while ya, ataupun perulangan yang mana kondisi bertanyanya kapan dia harus berulang itu pada kondisi akhir. Gitu ya. Oke. Saya benerin duduk dulu. Agak pegel. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang masuk ke do while. Ya, bagaimana formatnya atau bagaimana sih penulisannya ketika kita ingin mengimplementasikan do while? Maka seperti halnya judulnya, ya kita harus menuliskan do, buka kurung kurawal, lalu aksi dan pencet ya, aksi ya, lalu ada next elemennya sama seperti yang while tadi. Nah, while-nya itu di bawah. Kalau tadi kan while-nya di atas, ya. While-nya di bawah. Lalu ininya mirip dengan while tadi, kondisi pengulangannya. Ya. Jadi yang tadi kalau while dengan while saja itu kita ini, kondisi yang ini itu di atas. Sedangkan kalau do while, maka yang di atas do dulu. Lakukan dulu ibaratnya. Lakukan dulu kayak tadi ya. Lakukan dulu makan bolunya, baru di akhir nanya, Bu, boleh nggak saya makan lagi? Nah, ketika boleh, baru makan lagi, gitu kan ya. Nah, kalau gambaran dari flowchartnya seperti ini ya, dimulai dari proses ya, awal inisialisasi aksi, first element masih sama seperti halnya while, lalu dia melakukan dulu ya, dia melakukan dulu aksi, lalu dia melakukan next element ya, bagaimana next elemennya, baru bertanya apakah dia masih boleh berulang atau tidak. Ketika iya masih boleh berulang, maka dia lakukan aksi lagi, tapi kalau tidak maka dia pause dan berhenti ya. Oke, lalu bagaimana ciri dari do while atau properti dari do while ya? Do while itu pengulangan dikendalikan oleh elemen pengulangan, masih mirip ya dengan tadi, yang mana kita harus memikirkan atau kita harus mendesain first elemennya ya, sama kalau ini ada first elemennya, dan kita harus juga mendesain bagaimana next elemennya, di mana next elemen ini harus mengarah pada kondisi pemberhentian. Nah, tetap. Lalu di sini ya perbedaannya dengan while adalah aksi minimal yang dilakukan, yang bisa dilakukan oleh do while, aksi minimalnya itu akan dilakukan satu kali. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Karena pada waktu eksekusi pengulangan terhadap pada kondisi yang pertama ya, pada waktu eksekusi pengulangan yang pertama tidak dilakukan tes terhadap kondisi pengulangan. Maksudnya adalah ketika di awal proses dia nggak nanya dulu. Ya, dia langsung mengerjakan dulu. Walaupun itu kondisinya salah maupun kondisinya benar, dia lakukan dulu. Nah, baru dia tanya apakah kondisinya masih layak untuk diulang atau tidak. Ya, maka aksi pasti melakukan satu kali dulu proses. Baru dia nanya lagi apakah dia akan ulang. Sama kayak tadi, makan bolunya, padahal dilarang nih, misalkan ternyata bolunya itu untuk pengajian. Ujuk-ujuk bahasa apa ya? Langsung tiba-tiba saya langsung ke meja, saya ambil satu, makan, ya. Lalu saya bertanya, Bu, saya boleh makan lagi? Loh, kok kamu udah makan? Padahal itu bolu untuk pengajian. Udah, nggak usah lagi. Nah, padahal nggak boleh kan? Seperti yang while tadi, yang sudah kita implementasikan atau sudah kita pelajari. Ketika di awal proses tidak boleh, maka dia nggak sempat makan bolu. Nah, kalau ini, padahal dia nggak boleh makan bolu, tapi sempat memakannya satu kali. Ya, aksi akan dihentikan jika kondisi pengulangan tidak dipenuhi atau berharga false masih sama tadi, akan diulang jika kondisi pengulangan tercapai. Bapak ini selalu kalau pakai pencontohan pasti makanan gitu kan ya, lebih enak dan lebih mudah terbayangkan oleh kalian ketika makanan mesti gitu ya. Oke, dua, tes terhadap kondisi pengulangan dilakukan setelah aksi dilaksanakan. Jadi ketika aksi dilaksanakan baru nanya, lakukan aksi lagi baru nanya. Kalau tadi nanya dulu baru aksi, ya, nanya lagi aksi dan seterusnya. Ya, pengulangan berpotensi mengalami kebocoran, yang disebut dengan kebocoran. Kenapa? Padahal dia tidak boleh kondisinya, namun sempat aksi itu dilakukan satu kali. Ya. Oke, contoh yang pakai contoh tadi ya, permasalahan yang awal tadi yang mana ada hello, ya tulisannya ada 10. Nah, kita coba menggunakan do while. Ya, mirip-mirip sebenarnya. Yang ini masih mirip ya. Ini masih mirip, di mana inisialisasi i-nya kita mulai dari 1. Lalu nah sini tulisannya do, buka kurung kurawal. Kalau tadi kan kita mulai dengan while seperti itu ya. Buka dulu do, yang dalam sini masih sama, cout hello and line seperti itu. I plus while i kurang dari sama dengan 10. Jadi bertanya, ketika selama i-nya itu masih kurang dari sama dengan 10, maka dia boleh berulang lagi.
Ya, ketika i-nya 1, nulis hello jadi 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 10? Iya, masih berulang. Kurang dari 10, iya, masih berulang. Sampai kondisi dia sudah sampai i sama dengan 10. Ketika sudah yang looping ke 10, ya, dia nulis hello yang ke 10, maka i-nya ditambah 1 menjadi i-nya 11. Ya, seperti yang simulasi tadi yang sudah saya tuliskan. Nah, ketika masuk while, apakah 11 kurang dari sama dengan 10? Maka kondisinya false. Dia tidak akan masuk lagi ke dalam kondisi perulangan. Oke, lalu bagaimana ketika i-nya yang tadinya 1 diubah menjadi i15 kayak tadi, kalau yang while tadi? Apakah akan muncul hello di layar? Nah, karena tadi konsepnya do while memungkinkan terjadinya kebocoran proses, 1 kali proses minimal, ya. Walaupun kondisinya tidak terpenuhi, maka pasti masih sempat muncul output tulisan hello satu buah, ya. Kenapa? Yaitu tadi yang saya sebutkan. Ya, karena aksi minimalnya akan dilakukan 1 kali, dan dengan do while itu memungkinkan terjadinya kebocoran aksi walaupun kondisinya tidak terpenuhi. Bayangkan saja ini ketika i-nya yang di sini, ya, ini saya ubah menjadi 15, ya, atau ini saya ganti, misalkan, ya, saya ganti coret-coret i sama dengan 15 titik. Nah, ketika i sama dengan 15, apa yang dilakukan? Ketika i sama dengan 15, do cout hello, dia nulis hello sekali, enter, berarti ya i-nya ditambah 1 menjadi 16. Apakah selama 16 kurang dari 10, apakah terpenuhi? Tidak, maka dia langsung keluar. Ya, lain halnya ketika while tadi. Ketika while, ya, i-nya dibuat 15, dia nanyanya di awal, selama atau apakah i kurang dari sama dengan 10, i-nya 15, jelas nggak masuk di awal. Ketika di sininya langsung while. Ketika di sini langsung while, ya, langsung while, i kurang dari sama dengan 10. Seperti itu yang konsep. Burung kurawalnya kok jadi gini ya? Nah, gini. Ya, 10. Memang nggak bisa cepet-cepet kalau pakai ini. Oke. Ketika dia i kurang dari sama dengan 10, maka dia boleh melakukan ini. Nah, ketika i-nya 15, kalau pakai while saja, otomatis ini dihentikan. Tapi ketika pakai do while, ya, ketika pakai do while kita di sini, ya, i 15, maka sempat masuk dulu sekali. Seperti itu. Gitu ya? Oke. Kita langsung simulasi kayaknya ya. Langsung simulasi saja. Yang pertama adalah kita coba membuat implementasi dengan apa ya? Dengan while saja, ya, dengan while. Nanti do while-nya bisa kalian pelajari sendiri. Pertama adalah kita buat apa ya? Inputan angka, ya. Sorry. Atau kita buat user bisa menginput beberapa kali angka seperti itu, di mana angka yang diinput oleh user kita jumlahkan, lalu kita tampilkan jumlah dari angka-angka yang dimasukkan oleh user itu berapa. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita coba hitung rata-ratanya dari nilai inputan yang diberikan, gitu ya. Oh, ini pakai do while ya. Oke lah, ya, apa ya, sudah, kita pakai do while saja. Nah, kita sampai pakai do while saja, ya. Yuk, kita coba implementasi. Oke, kita coba implementasi seperti biasa. Yang pertama kita coba buat program itu bisa menerima n buah bilangan dari user, di mana di ending, ya, agak pegel, saya ubah dulu posisinya. Oke, kita akan membuat sebuah program yang mana bisa menerima n buah bilangan yang diinputkan oleh user, lalu program akan menghitung jumlah dari bilangan-bilangan yang diinputkan itu berapa. Itu dulu. Lalu kalau itu berhasil, maka selanjutnya adalah kita akan buat bagaimana program mencari nilai rata-rata, ya, seperti itu. Oke, pertama adalah kita buat variabel untuk banyak bilangan, ya. Kita tanya dulu nantinya berapa banyak bilangan yang akan diinputkan oleh user, seperti itu. Lalu ada variabel bilangan, gitu ya. Nanti kita tambah aja ketika kita butuh sebuah variabel. Oke, kita tulis cout berapa banyak bilangan yang akan diproses, itu ya. Kita masukkan ke dalam banyak bilangan, itu. Oke, do, ya. Langsung saja while. Oh ya, di sini jelas kita butuh sebuah variabel, ya. Itu kan, ya, kita butuh sebuah variabel. Ya, variabel di sini adalah ulang. Oke. Nah,
kita inisialisasi si ulang ini mulai dari 1, ya kan ya. Ya, si ulang ini akan terus ditambahkan seperti itu ya, sampai dengan si ulang itu memenuhi atau mencapai si banyak bilangan. Dalam artian kita akan berulang sebanyak banyaknya bilangan yang akan diproses oleh si user. Misalkan 10 ya artinya ulangan 10. Ketika banyak bilangan yang akan diproses adalah 5 ya artinya sebanyak 5. Oke. Yang pertama 1 terus seperti itu ya. Artinya ini selama ulang ya kurang dari sama dengan banyak bilangan. Kan ya? 5 1 2 3 4 5. Oke, ya betul. Oke, jangan lupa langsung saja berikan di awal ulang plus gitu ya. Biasakan seperti itu biar nggak lupa. Ya, takutnya nanti ini lupa diberikan ya, atau kondisi next elemennya itu apa supaya memenuhi supaya nantinya bisa mencapai kondisi pemberhentian. Kalau itu lupa nanti loopingnya tidak pernah berhenti atau infinite. Oke ya. Lalu apa yang diproses di sini? Yang pertama adalah kita coba tuliskan, misalkan masukkan bilangan. Ya. Dan bilangan kita masukkan ke dalam bil gitu ya. Oke. Oh ya, kita ingin mencari jumlah ya, otomatis kita butuh jumlah gitu ya. Jumlah ini kita inisialisasi dengan nilai 0. Apa nilai 0? Ya, sudah pernah saya cerita berulang-ulang ya. Nah, kita ingin menjumlahkan satu persatu angka, maka si jumlah ini harus dimulai dengan kondisi 0 gitu ya, kosong. Oke, kita akan masukkan jumlah sama dengan jumlah plus bil. Ini kita masukkan satu persatu. Ya, si bilnya kita masukkan satu persatu, dimana caranya masukkan bil ke dalam jumlah adalah jumlah yang lama, yang sebelumnya ditambah dengan bil akan menjadi jumlah yang baru. Gitu ya. Nah, penulisan ini itu bisa diubah dengan cara kayak tadi yang alternatif tadi, jumlah plus sama dengan bil. Gitu ya. Bisa, ini sebenarnya bisa menggunakan ini. Oke, yang ulang juga sama. Ya. Ulang ini bisa juga ditulisnya dengan cara seperti ini. Ulang plus sama dengan 1 juga bisa ya, dengan cara seperti ini. Oke, ini dulu ya, kita coba ini dulu. Tidak mengganggu konsentrasi, saya ketok dikit. Oke, ini. Nah, lalu maka kita akan tampilkan di sini jumlah angka yang diinputkan Anda adalah itu berapa jumlah ya. Oke. Ya, seharusnya sih sudah terbaca tidak ya? Misalkan ya. Oke, ini variabel yang kita gunakan ada banyak, bil untuk menyimpan berapa banyak bilangan yang akan diproses, bil untuk menyimpan angka yang diinputkan oleh user yang akan diproses satu persatu, ulang untuk parameter sebagai kondisi perulangan ya dalam kondisi perulangan dual tadi, dan jumlah untuk menyimpan nilai jumlah dari bilangan yang dimasukkan satu persatu oleh user tadi. Ya. Oke, di sini kita mulai dengan input berapa banyak bilangan yang akan diproses oleh user, lalu inisialisasi proses di mana jumlah itu dimulai dari 0 dan ulang kita mulai dari 1. Oke, mulai looping do while ya selama ini do while artinya lakukan dulu. Ya, pertama masukkan bilangan ya, diinput oleh user. Nah, setiap angka yang dimasukkan oleh user kita jumlahkan dia ke dalam jumlah. Gitu ya. Nah, ulangnya kita tambahkan 1 dengan harapan ketika banyak bilangan adalah 5, maka perulangannya cukup 5 kali saja. Dengan cara kita ngecek si ulang ini sudah sama dengan si banyak bil atau belum. Ya, selama si ulang ini masih kurang dari atau sama dengan banyak bil ya kita harus langsung masih melakukan perulangan. Dan di ending kita tampilkan berapa jumlah angka yang diinputkan oleh si user. Gitu ya. Semoga nggak error nih. Kita coba nih. Kalau error ya kita perbaiki. Ya, sorry apa tadi? Oh, oke, sukses. Nah, misalkan yang proses adalah 6. Angkanya berapa saja? Ada 8, 2, 5, 7, 4, 3. Nah, 29. Benar nggak? 8 tambah 2, 10. Oke, 7 tambah 3, 10. 4 tambah 5, 9. Ya, 29. Oke, benar? Ya, coba yang lain, Pak. Oke, 7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 28. Ya. Bagaimana jumlahinnya? Ya jumlahin aja. 8
tambah 8, tambah 8, 8 kali 3, 24, tambah 4, 28. Ya, benar. 28. Oke, ya, bisa. Nah, selanjutnya. Kalau kalian mau istirahat, tinggal di pause aja dulu. Kalau saya lanjut aja. Lanjut. Ya, nah selanjutnya adalah kita ingin menghitung rata-rata dari bilangan yang diinputkan. Nah, itu bagaimana cara menghitungnya rata-ratanya? Maka, ketika di sini jumlahnya itu sudah ada, lalu banyaknya bilangan juga sudah ada, seperti itu, maka tinggal ending yang terakhir adalah ya udah, tinggal hitung aja. Cout rata-rata angka yang Anda inputkan adalah angka jumlah, ini saya ubah jadi float misalkan supaya nanti ada komanya, jumlah dibagi dengan apa? Banyak bilang. Banyak bilang. Oke. Enlan. Jangan lupa. Oke. Itu. Save dulu. Oke. Oke ya, ini ya. Ya. Kita coba lagi. Compile. Running. Banyaknya misalkan 6, 4, 6, 3, 7, 2, 8. 5, sengaja saya nyari angka yang bagus. 10, 10, 10, 30, 30, 6, 5. Nah, bagaimana kalau angkanya nggak bagus gitu ya? Nah, 4,577. Benar nggak? 32 bagi 7. Iyalah, anggap aja benar. Gitu ya. Ya, anggap aja benar lah. 4 kali 7 kan 28 ya. Kalau 5, 35. Oke, 28, oke. Ya, seperti itu ya. Mudah kan? Mudah lah ya. Ya mudah Pak, latihan gitu kan. Kalau ujian lah baru sulit. Oke, ya. Ya kalau latihan mah mudah aja gitu, jangan cari yang sulit-sulit. Ya, kita coba balik lagi ke slide, ada nggak perlu kita bahas. Oke, menghitung rata-rata tadi sudah kita lakukan ya. Nah, ini jumlahkan, terus di akhir adalah dibagi. Ya, kalau di sini dimasukkan dalam variabel boleh ya, float sum dan rata-ratanya itu dijumlahkan. Oh iya, kenapa harus saya jadikan float seperti ini? Ingat ya. Oke, kenapa harus saya jadikan float seperti ini? Ingat, bentar saya coret-coret. Tuh, ini aja. Jadi ketika operator aritmatik ya di dalam C++ itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian dan ada perkalian, gitu ya. Lalu ciri aritmatik lainnya adalah ada mod dan ada div. Mod dulu adalah sisa bagi, ya. Jangan lupa 33 mod 2 itu sama dengan apa? 33 dibagi dengan 2, maka menyisakan berapa? Ini kan 1 plus 1 per 2, maka sisanya adalah 1. Maka ini adalah 1. Ya. Nah, untuk proses penjumlahan, pengurangan, dan perkalian nggak ada masalah. Nah, untuk proses pembagian nih. Pembagian ini bisa mengartikan nanti pemrosesannya adalah hasil pembagian. Pembagian itu dalam artian yang koma-komanya masuk semua, misalkan 7 bagi 3. 7 bagi 3 adalah 2,5, itu masuk semua. 7 bagi 3 bener? 7 bagi 2 adalah 3,5 ya? 7 bagi 2, 3,5. 7 bagi 3 agak sulit. Itu kan ya? 7 bagi 2, 3,5. Nah, itu hasil pembagian. Nah, satu lagi adalah div, hasil bagi. Hasil bagi saja. Misalkan seperti ini, kalau ini kan mod ya. 3 bagi 2, ini bisa jadi hasilnya adalah hanya 1. Kenapa? Ya, ketika pembagian ini diterapkan ke bilangan integer, oke, dan bilangan integer, ini sepertinya sudah saya jelaskan ya, nggak pernah review, maka akan menghasilkan nilai integer, ya. Namun, jika salah satu di antara ini ada yang bertipe float, dalam artian desimal, maka hasilnya nanti akan menghasilkan sebuah angka desimal. Dalam artian kita bisa menghasilkan desimal, ya, atau tipe float itu, maka kita bisa memberikan hasil pembagian. Maka itu saya ubah salah satunya float. Kalau dua-duanya Pak, ya boleh. Kalau ubah yang di sini juga boleh. Ya, intinya salah satu. Ya, kalau dua-duanya malah jadi float pasti. Ya, intinya seperti itu. Oke, kita balik lagi ke slide. Oke, itu tadi sudah. Nah, ini rata. Kenapa kok rata? Dia pakainya float dan sum pakainya float karena dia menginginkan
hasilnya nantinya adalah hasil pembagian koma-komanya masuk. Nantinya. Oke, nah ini untuk sebelum terima kasih. Oke, di sini ada tugas latihan biasa untuk kalian. Nanti akan saya siapkan di Google Form ya, di mana solusi yang tadi ya, yang untuk pencarian rata-rata tadi, coba kalian ubah menjadi penggunaan perulangan dengan while. Ya, kalian ubah dulu menjadi while seperti itu ketika berhasil ya. Nah, untuk tambahannya ketika kalian berhasil sampai sini ya silahkan upload seperti itu ya. Namun untuk tambahan nilai ya saya kasih bonus nilainya adalah ketika dia berhasil, di mana selain dia mencari nilai rata-rata, tapi dia bisa si programnya menghitung berapa jumlah dari angka-angka yang berada di bawah nilai rata-rata dan berapa jumlah dari angka-angka yang sama atau di atas nilai rata-rata. Nah, ini menggunakan looping lagi tambahan di bawahnya looping yang sudah kita implementasikan tadi. Ya, implementasinya itu harus menggunakan antara looping while atau while, jangan for. Ya, jadi karena saya ingin melihat bagaimana implementasi kalian menggunakan looping while dan while. Oke, baru kita ke slide. Terima kasih. Seperti ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat belajar. Lagi-lagi saya katakan adalah kalian belajar dari rumah, ya, kalian perkuliahan online, maka dituntut kedewasaan dari kalian. Ya, semangat untuk belajar, semangat untuk memahami ilmu pengetahuan. Semoga ilmu pengetahuan yang kalian dapat akan bermanfaat bagi kalian di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.